Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Radian Rukmawan dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Baik, di sini ada latar belakang. Program Keluarga Berencana atau KB merupakan program pemerintah dengan tujuan utama mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Program KB juga merupakan program pemerintah yang diselenggarakan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian maternal akibat aborsi yang tidak aman, serta angka kematian bayi dari kehamilan yang tidak diinginkan. Tahun 2012 diperkirakan 104.000 wanita di negara berkembang meninggal akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, diketahui 3,1 juta neonatus dan 2,5 juta bayi meninggal. Sekitar 0,8 juta neonatus dan 0,6 juta bayi diantaranya meninggal akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Perluasan akses pelayanan KB dapat menurunkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan meningkatkan kesehatan reproduksi prakonsepsi, serta sebagai upaya membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Lalu di sini ada pengertian penduduk. Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau suatu tempat yang terikat oleh aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lainnya secara terus-menerus atau kontinu. Dilihat dari ilmu sosiologi, penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati di suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk di suatu negara atau daerah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, orang yang secara hukum berhak bertempat tinggal di daerah tersebut adalah orang yang mempunyai surat resmi untuk bertempat tinggal di suatu tempat. Penduduk Indonesia adalah orang yang menetap di wilayah negara Indonesia. Konsep penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPJS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis negara Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Lalu ada dinamika penduduk. Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi, baik perpindahan keluar maupun keluar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam ke luar. Dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk. Perubahan tersebut selalu terjadi dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera disebut sebagai perkembangan kependudukan. Perkembangan kependudukan terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi secara maupun karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. Perubahan alami tersebut adalah karena kematian dan kelahiran, sedangkan yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan adalah migrasi atau
pindahan tempat tinggal. Setiap perubahan yang diakibatkan salah satu faktor perubahan penduduk tersebut akan berdampak pada keseluruhan, misalnya jumlah menurut umur penduduk dan jenis kelamin penduduk. Indikator dalam demografi terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk di parameter ukuran atau satuan yang memberikan penilaian kuantitatif. Dinamika kependudukan menjelaskan bahwa di samping jumlah absolutnya yang tetap tinggi, persoalan kependudukan di Indonesia meliputi persebaran serta kualitas penduduk dipandang dari sudut sumber daya manusia secara keseluruhan. Pemahaman terhadap dinamika penduduk sangat penting dalam demografi. Manfaat dari memahami dinamika penduduk adalah sebagai mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu, memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang, dan perkiraan yang akan datang, mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lain, misalnya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi, baik hal yang menguntungkan maupun merugikan. Dinamika kependudukan merupakan sub-agenda ketiga DAKM bidang pelayanan masyarakat. Sub-agenda ini menjelaskan bahwa di samping jumlah absolutnya yang tetap tinggi, persoalan kependudukan di Indonesia meliputi pula persebaran serta kualitas penduduk dipandang dalam sudut sumber daya manusia secara keseluruhan. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus melihat bahwa pola persebaran yang tidak merata ini membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, upaya-upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia juga harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia secara keseluruhan, oleh karena tanpa hal ini berbagai pilihan pengelolaan lingkungan akan menjadi tidak efektif. Berkaitan dengan dinamika kependudukan, pengelolaan, dan peningkatan kesehatan merupakan sub-agenda keempat DAKM, agenda pelayanan masyarakat. Sub-agenda ini menekankan pentingnya upaya-upaya seperti pembangunan pelayanan kesehatan dasar khususnya bagi kelompok rentan, pengendalian penyakit menular, serta pembangunan pelayanan kesehatan perkotaan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Sub-agenda kelima dalam pelayanan masyarakat menyangkut pengembangan perumahan dan permukiman. Fokus agenda ini menyangkut baik persoalan kuantitatif, yakni jumlah kebutuhan rumah, maupun persoalan kualitatif, DAKM atau kondisi lingkungan perumahan. Pengelolaan lingkungan hidup harus melihat persoalan ini secara seksama oleh karena implikasi langsungnya terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada transisi demografi. Teori transisi demografi atau disebut teori transisi sesungguhnya adalah dasar yang dikenal di antara salah satu teori demografi. Teori transisi ini secara garis besarnya menjelaskan perubahan keadaan pertumbuhan kependudukan yang dimulai dari apa yang disebut periode 1 atau situasi dengan pertumbuhan penduduk yang mendekati 0 ke situasi lain. Sebagaimana diketahui, situasi kependudukan secara historis yang pernah
tercatat secara awal diperkirakan sekitar abad ke-14 di negara-negara Eropa. Pada saat itu, tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sangat tinggi. Sedangkan pertambahan alamiah adalah sebaliknya, sangat rendah. Atau pada berbagai referensi sering disebut ke arah nol. Namun, untuk mencapai nol tidak mungkin. Situasi demografi demikian disebut dengan istilah stasioner tinggi. Suatu titik dari tahapan perkembangan kependudukan secara demografis yang selanjutnya merupakan awal dari transisi demografi. Gambaran tahap ini jelas dapat dipantau kembali pada keadaan di Eropa waktu abad ke-14. Pada tahap selanjutnya dalam sejarah perkembangan penduduk, umat manusia kemudian masuk dalam tahapan kedua, yaitu tahap awal perkembangan. Dalam tahapan kedua ini, tingkat kelahiran masih tetap tinggi pada umumnya di berbagai negara benua Eropa pada saat itu. Sedangkan tingkat kematian sudah terdapat kecenderungan yang menurun namun lambat. Nah, berdasarkan kedua perubahan ini, maka dapat kita katakan bahwa pertumbuhan kependudukan pada saat itu masih lambat, sekalipun tidak selambat seperti tahapan stasioner tinggi. Untuk contoh yang mendekati keadaan ini dalam sejarah perkembangan penduduk dunia adalah India sebelum Perang Dunia Kedua. Pada tahapan ketiga yang diberikan istilah tahapan akhir perkembangan. Di sini tingkat kelahiran terlihat mulai mengalami penurunan. Sebaliknya, tingkat kematian justru menurun lebih cepat karena mulai adanya kemajuan ilmu kedokteran maupun kesehatan di dunia. Keistimewaan dari dua variabel atau kelahiran dan kematian yang perlu dicatat di sini adalah bahwa tingkat kematian menurun lebih cepat dari menurunnya tingkat kelahiran. Justru yang tidak menguntungkan pada kondisi ini adalah pertumbuhan penduduk secara alamiah bisa terjadi semakin cepat. Gambaran tahapan ketiga ini dapat dilihat dari keadaan Eropa Selatan dan Timur sebelum Perang Dunia Kedua maupun India setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada faktor-faktor penduduk. Nah, berikut merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada kelahiran, kedua kematian, ketiga angka kematian besar. Yang pertama, kelahiran, natalitas atau fertilitas. Kelahiran adalah kemampuan seorang wanita melahirkan yang tercermin dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Angka kelahiran ialah rata-rata banyaknya bayi yang lahir dari tiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Angka kelahiran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar adalah jumlah tiap kelahiran 1.000 orang penduduk pada suatu daerah dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, angka kelahiran khusus. Angka kelahiran khusus adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dari 1.000 wanita usia tertentu dalam waktu 1 tahun. Yang dimaksud usia tertentu misalnya pada usia 20 sampai 24 tahun, 25 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun dan seterusnya. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Angka kematian adalah jumlah kematian setiap 1.000 penduduk setiap tahun. Yang ketiga ada angka kematian kasar. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian setiap 1.000 penduduk per tahun. Penggolongan kematian kasar yaitu yang pertama angka kematian rendah jika angka kematian kurang dari 10. Yang kedua, angka kematian sedang jika angka kematian antara 10 sampai 20.
Yang ketiga, angka kematian tinggi jika angka kematian lebih dari 20. Selanjutnya ada masalah kependudukan. Seperti apa masalah kuantitas dan kualitas penduduk di Indonesia akan dibahas pada ini. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kepadatan penduduk Indonesia. Yang keempat, susunan penduduk Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia. Besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Apabila dibandingkan dengan negara lain di dunia, jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban bagi negara. Yang kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia. Peningkatan penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia lebih kecil dibandingkan Laos, Brunei, dan Filipina. Namun secara matematis, pertumbuhan penduduk 1,6% pada tahun 2003 masih tergolong tinggi. Pengurangan angka pertumbuhan penduduk terus dilakukan agar tidak terjadi ledakan penduduk. Ketiga, kepadatan penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlah penduduk setiap 1 km atau setiap 1 mil. Dengan demikian, ada wilayah berpenduduk padat dan ada pula wilayah yang berpenduduk jarang. Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Hal ini menyebabkan pada wilayah yang jarang penduduknya, kekayaan alam tidak terkelola dengan baik akibat kurangnya sumber daya manusia. Sebaliknya, pada wilayah padat penduduk terjadi kelebihan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan wilayah tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan penduduknya akibat telah melebihi kapasitas daya dukungnya. Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh, dan sebagainya. 4. Penduduk Indonesia. Sejak sensus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada periode tersebut jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Susunan penduduk yang seperti itu memberikan konsekuensi terhadap hal-hal berikut. Yang pertama ada penyediaan fasilitas kesehatan. Yang kedua, penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah. Yang ketiga, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja. Yang keempat, penyediaan fasilitas sosial lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda. Nah, di sini ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk Indonesia. Di sini saya menampilkan diagram batang kepadatan penduduk pada tahun 2003 sampai 2007. Nah, setelah saya amati pada 2006 yaitu 21% dan 2004 21% dan 2003 20% dan 2005 20% dan 2007 18%. Tidak beda jauh. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah. Upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Kependudukan menjadi masalah karena ada perbedaan yang terjadi antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan manusia seutuhnya dengan keadaan nyata yang dihadapi. Tetapi pembangunan yang paling tidak menjadikan kesejahteraan lahir batin masih terhambat oleh masalah kependudukan
yang mempunyai implikasi luas dengan berbagai aspek kehidupan kenyataan. Masih adanya ketimpangan di berbagai sektor kependidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan, ketertiban merupakan kesadaran umum yang tidak saja dipandang dari dimensi sosial budaya dan lahiriah atau duniawiyah, akan tetapi juga sekaligus dari dimensi ukrawiyah dengan timbulnya perubahan nilai-nilai keagamaan yang terjadi. Memang pembangunan yang selama ini berlangsung telah dapat membawa kemajuan-kemajuan besar dalam kehidupan bangsa. Namun di samping itu, pembangunan yang semakin kompleks tidak mustahil akan menciptakan berbagai permasalahan pula. Gejala makin pudarnya identitas manusia yang lebih mulia daripada makhluk lain, setahap demi setahap dapat dilambangkan dengan amat dramatis oleh adanya fenomena pelacuran pada orang tua dan bahkan anak-anak muda. Disiplin sosial dan solidaritas sosial cenderung melemah dan kurang mendapatkan kepedulian secara persuasif. Nilai ekonomi yang mana semua langkah selalu dipertimbangkan untung ruginya secara material makin menjadi ukuran yang dominan. Namun di pihak lain atau terutama di pedesaan, kemiskinan absolut yang dipahami sebagai kondisi turunnya standar penghidupan yang layak bagi masyarakat merupakan gejala yang masih sulit ditekan secara maksimal. Selanjutnya ada pengertian KB. Menurut WHO, KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. KB merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usai perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia sejahtera. Upaya ini juga berdampak terhadap penurunan angka kesakitan dan kematian ibu akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Di sini ada sejarah KB. Pada awal abad ke-19 di Inggris, upaya KB timbul berawal dari prakarsa sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu. Maria Stopes 1880 sampai 1950 dengan program birth control yang merupakan pelopor kelompok keluarga berencana modern. Pada Februari 1967 juga dilaksanakan Kongres PKBI pertama dan ini merupakan waktu yang tepat dikarenakan Presiden Soeharto juga mendatangani deklarasi kependudukan sedunia dengan 30 kepala negara lainnya. Salah satu pelopor keluarga berencana, Ali Sadikin, menyatakan bahwa kegiatan keluarga berencana sudah saatnya dilakukan secara resmi di DKI Jakarta Raya. Pada November 1968 berdirilah Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN yang diawasi oleh Menteri Negeri Kesejahteraan Rakyat. Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 1970 berdirilah Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN untuk menggantikan LKBN.
BKKBN adalah sebuah badan koordinasi dan bukan bagian dari Departemen Kesehatan, sehingga pakar non-medis juga dapat mensukseskan program-program KB melalui pendekatan masyarakat di Indonesia. Pada Kongres Presiden RI nomor 33 tahun 1972, nomor 38 tahun 1978, dan nomor 68 tahun 1983, organisasi BKKN terus dikembangkan dan disempurnakan. Salah satu cara yang dilakukan dalam pengembangan program keluarga berencana nasional yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Keberhasilan program keluarga berencana nasional ini akan tercapai dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, kesungguhan, semangat, dan kedaulatan dari unit pelaksanaan dari unit pelaksana dan keikutsertaan dari masyarakat. Selanjutnya ada Tujuan dari program KB terbagi. Yang pertama, memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa. Yang kedua, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa. Yang ketiga, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dalam Lenstra 2005 sampai 2009, tujuan KB yang pertama keluarga dengan anak ideal, yang kedua keluarga sehat, yang ketiga keluarga berpendidikan, yang keempat keluarga sejahtera, yang kelima keluarga berketahanan, yang keenam keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya, yang ketujuh penduduk tumbuh seimbang atau PTS. Tujuan umum program KB adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, sehingga tercapai keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Tujuan lain meliputi yang pertama pengaturan kelahiran, yang kedua pendewasaan usia perkawinan, dan yang ketiga peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga. Ada juga tujuan khusus KB adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat terhadap pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada manfaat KB. Beberapa manfaat KB menurut WHO 2018 adalah sebagai yang pertama mencegah kehamilan, yang kedua membantu menurunkan AKI dan AKB, yang ketiga membantu mencegah human imunodefisiensi virus. Yang pertama terkait kehamilan, kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. Yang kedua, KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak tepat waktu. Yang ketiga, HIV atau acquired immunodefisiency syndrome atau AIDS. KB mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup dengan HIV. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan KB. Kapan program KB dilakukan? Program KB telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1968. Namun masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data SDKI 2012 dan 2017, diketahui tingkat kesertaan ber-KB menjadi
64%. Namun demikian, kasus unmet need dan angka dropout mengalami peningkatan. Persentase kasus unmet need sebesar 8,5% menjadi 11% dan jumlah kasus dropout sebesar 26% menjadi 34%. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menyukseskan program KB. Lalu jenis-jenis KB. Pil KB. Kombinasi merupakan salah satu jenis KB yang mudah dilakukan. Anda tinggal meminumnya setiap hari pada waktu yang sama. Sesuai anjuran dokter, pemakaian pil sebagai alat kontrasepsi akan sangat efektif bila diminum setiap hari. Suntik KB. Suntik KB termasuk kontrasepsi yang diminati oleh banyak perempuan. Anda bisa melakukan suntik KB setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Susuk KB. Susuk KB digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Kondom merupakan kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Selain mencegah kehamilan, kondom juga dapat mencegah terjadinya infeksi HIV atau AIDS. Lalu IUD dan tubektomi. IUD terbuat bahan plastik yang lentur yang kemudian dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dokter yang terlatih. Dan tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan seseorang perempuan dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Sasaran program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009 yang meliputi yang pertama, menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14% per tahun. Kedua, menurunnya angka kelahiran total menjadi sekitar 2,2% perempuan. Yang ketiga, meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. Ruang lingkup KB secara umum adalah sebagai yang pertama, keluarga berencana. Kedua, kesehatan reproduksi remaja. Ketiga, ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Keempat, penguatan berkualitas pelembagaan keluarga kecil. Yang kelima, keserasiaan kebijakan kependudukan. Yang keenam, pengelolaan SDM aparatur. Lalu di sini ada data prevalensi jenis-jenis KB. Diagram di sini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 program KB yang selalu dipakai dengan kata lain memiliki prevalensi tertinggi ialah KB jenis suntik dengan jumlah 31,8, jenis KB pil dengan jumlah 13, jenis KB AKDR dengan jumlah 4,9, jenis KB MOW dengan jumlah 3, jenis KB kondom dengan jumlah 1,3 dan jenis KB MOP dengan jumlah 0,2. Lalu di sini ada jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional. Tabel di sini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 keberhasilan program KB di Indonesia pada wanita usia 15 sampai 49 ditunjukkan pada Provinsi Aceh dengan jumlah angka 42,80. Lalu kesimpulan, penduduk merupakan kelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kekurangan lapangan kerja, pendidikan, fasilitas kesehatan, serta meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi kapasitas yang dapat ditanggung oleh sumber daya yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.